Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya ayyuhalladzina amanu asta'inu bis-sabri was-salat. Innallaha sami'un basir. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan Rahman dan Rahimnya sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa menghirup udara pagi hari ini. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada sahabatnya, kepada keluarganya, dan kepada umat-umat yang istiqomah di zamannya sampai akhir zaman. Terima kasih kepada Sivitas Hospitalia rahimakumullah. Pada pagi hari ini, kesempatan kali ini kami ditugasi untuk memberikan kultum tentang sabar. Ya. Satu kata yang mungkin sering kita dengar, satu kata yang mudah kita ucapkan, namun maknanya dan sangat sulit untuk kita laksanakan, yaitu sabar. Jadi, sabar dalam bahasa Arab berarti menahan atau tabah. Nah, dalam bahasa Indonesia arti sabar adalah tahan menghadapi cobaan, ya, tak lekas marah, tidak lekas putus asa, maupun tidak mudah untuk patah hati. Ini sebuah kata-kata yang mungkin sangat mudah, sangat sering kita dengar, namun dalam pengaplikasian dalam sehari-hari sangat sulit untuk kita laksanakan. Sabar di sini mungkin banyak sekali pelaksanaannya atau prakteknya dalam kehidupan sehari-hari kita. Sabar dalam menjalani atau menghadapi cobaan, menghadapi ujian. Sabar dalam menjalankan perintah-perintah Allah, maupun sabar dalam meninggalkan larangan-larangan Allah. Nah, sabar di sini kami sampaikan untuk pengingat bagi diri saya sendiri ataupun seluruh Sivitas Hospitalia ataupun seluruh hadirin yang hadir pada hari ini. Yang pertama, sabar dalam menjalankan perintah Allah. Dalam menjalankan perintah-perintah Allah, kita banyak sekali godaan-godaan, banyak sekali rintangan-rintangan yang tentunya kita harus bisa meninggalkan atau bisa meningkatkan, bisa menjalankan segala perintah Allah itu dengan rasa tahan, rasa sabar, ikhlas dalam menjalankan. Ini adalah sabar dalam menjalankan perintah-perintah Allah. Karena tentunya godaan-godaan yang diberikan, godaan-godaan yang kita terima dalam menjalankan perintah Allah itu sangat banyak sifatnya. Ini yang pertama, mungkin sudah biasa kita dengar. Kemudian yang kedua, sabar dalam menghadapi ujian atau cobaan. Nah, sabar dalam menghadapi cobaan ini mungkin biasa juga kita dengar, kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Namun sampai ke dalam ikhlas menerima rasa sabar itu yang kita susah menerimanya. Contoh mungkin dalam prakteknya di saat ini kita menghadapi cobaan dalam kesehatan. Banyak penyakit yang sedang kita rasakan, kita merasa banyak sekali cobaan-cobaan yang kita hadapi. Namun sabar itu bukan berarti
lelet ya, atau menerima apa adanya, itu berbeda dengan sabar. Kalau sabar adalah sudah menjalankan, sudah berikhtiar semaksimal mungkin ya. Berbeda dengan kalau kita lelet atau kita tidak menerima atau hanya menerima apa adanya. Contoh pada saat kita diberi cobaan sakit, kita bermaksimalkan usaha ikhtiar kita, datang ke rumah sakit, sudah ke puskesmas dulu minta rujukan, kemudian melakukan pendaftaran, melakukan pembayaran kalau yang umum, kemudian antri menunggu dokter pemeriksaan, antri menunggu obat dan sebagainya. Itu bentuk kesabaran kita, ikhtiar kita dalam menjalankan atau proses dalam penyembuhan penyakit atau ujian-ujian dalam cobaan itu. Berbeda dengan apa adanya atau sabar lelet. Kalau lelet mungkin diberi penyakit apapun kita hanya pasrah saja, tidak melakukan ikhtiar, itu berbeda. Nah, bentuk kesabaran di sini adalah tahan. Tahan itu setelah menjalankan segala prosedur-prosedur rumah sakit. Kita sudah mendaftar, menunggu dokter, dokter sedang memeriksa pasien yang ada di ruangan, kita sabar. Sabarnya dalam bentuk apa? Berzikir, mengingat Allah, berdoa kepada Allah supaya diberi kesembuhan. Bisa juga dengan membaca Al-Quran ya. Ini bentuk kesabaran kita. Sudah berusaha maksimal, sudah berusaha sejak pagi ke rumah sakit, sudah berusaha ketemu dokter, hanya Allah lah segala penyembuh semua penyakit yang kita hadapi. Nah, sabar di sini insya Allah kalau kita sabar dalam menjalaninya, dalam melaksanakannya, maka Allah akan memberikan rahmat dan rahimnya kepada kita. Bisa sebagai pengurang dosa-dosa kita apabila kita sabar dalam menjalani segala cobaan. Banyak contoh-contoh yang sudah Allah ceritakan dalam Al-Quran. Ada Nabi Ayub, kemudian ada banyak sekali sahabat-sahabat Rasulullah yang begitu sabar dalam menjalani segala cobaan-cobaan itu. Contoh Nabi Ayub alaihissalam ya. Beliau sebelum menderita sakit, beliau adalah nabi yang kaya raya, tampan, ganteng dan sebagainya. Beliau diuji oleh Rasul dengan penyakit sehingga semua harta-hartanya habis, kemudian ditinggalkan oleh kerabat-kerabatnya, oleh saudara-saudaranya. Kemudian beliau menderita sakit sampai 17 tahun lamanya, yang mana sangat penyakitnya parah, berobat dimanapun tidak bisa sembuh pada saat itu. Beliau bisa sabar menjalaninya dengan dibantu oleh istrinya yang sangat setia. Sabar menjalaninya dengan cara apa? Berusaha berobat, kemudian berdoa kepada Rasul, kepada Allah. Maka setelah 17 tahun maka Allah memberikan rahmat dan rahimnya sehingga Nabi Ayub kembali sehat seperti sedia kala. Harta-hartanya dikembalikan lebih banyak lagi dan sebagainya. Itu bentuk kesabaran sebagai contoh suri tauladan buat kita semuanya. Kita diberikan cobaan-cobaan berbagai penyakit dan sebagainya, kita harus sabar dalam menjalaninya. Sabar di sini seperti yang kami sebutkan tadi, harus dilaksanakan dengan ikhtiar dalam penyembuhannya. Ya. Sabar di sini tadi menunggu dokternya, dokter sedang praktek, sedang memeriksa pasien yang lain, kita sudah maksimal, tidak usah menggerutu. Menggerutu itu artinya tidak tahan, seperti yang saya sebutkan bahwa sabar artinya adalah tahan. Tahan itu tidak patah hati, tidak ngedumel, berpasrah diri apabila sudah melaksanakan aluran atau alir-alur yang sudah dilaksanakan.
seperti tadi sudah daftar, kemudian nunggu panggilan. Nah, nunggu panggilan ini kalau kita memaksimalkan mau protes seperti apapun tidak bisa, karena prosedurnya memang seperti itu, harus bergiliran, harus menunggu dan sebagainya. Itulah bentuk sabar yang insya Allah kalau kita bisa melaksanakannya, bisa menjalaninya, maka rahmat dan rahim Allah lah yang akan kita terima. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan di Kultum pada pagi hari ini. Mohon maaf lahir batin apabila banyak kesalahan dalam kami menyampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.